Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang keempat, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Antara lain, yang pertama itu rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang kedua, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang ketiga, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang seharusnya tidak boleh menjadi pengurangan penghasilan bruto. Yang keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Dan yang kelima, WP mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non-final. Selanjutnya, rekonsiliasi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu ada beda permanen dan beda sementara. Untuk beda permanen, penghasilan atau biaya yang demikian tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Contohnya itu, pemberian kenikmatan atau natura kepada karyawan, sumbangan, biaya jamuan makan, pendapatan bunga, dan pembayaran dividen. Untuk beda sementaranya itu, perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan pendapatan atau beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Contohnya itu, penyusutan aktiva tetap, pengakuan terhadap piutang, dan persediaan. Selanjutnya, rekonsiliasi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Untuk koreksi positif, laba menurut fiskal bertambah. Yang pertama, beban yang tidak diakui pajak. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar amortisasi fiskal. Yang keempat, penyusutan fiskal positif lainnya. Untuk yang koreksi negatif, laba menurut fiskal berkurang. Yang pertama, penghasilan tidak termasuk objek pajak. Yang kedua, penghasilan dikenakan PPh final. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal. Dan yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal. Yang kelima, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Baiklah, selanjutnya di sini kami ada mengambil contoh rekonsiliasi fiskal yang kami ambil dari Diditizinius, yaitu perusahaan PT Abadi Jaya Sentosa (AJS) bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT AJS merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jepara, Jawa Tengah. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT AJS pada 2019 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Nah, di sini bisa kita lihat berapa penjualan, persediaan pada 1 Januari 2019, pembelian dan persediaannya, dan rincian beban operasional. Nah, ini merupakan data-data komersialnya. Dan untuk keterangan tambahannya, di sini ada jenis aset bangunan permanen dan ada tahun beli 6 Juli sebesar Rp400.000 dan kelompok 1 10 Desember 2017 sebesar Rp60.000. Dan keterangan tambahan penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO sebesar Rp700 juta.
dan membayar PPh pasal 22 sebesar 1,5% dikali 200.000 sama dengan 3 juta, dan membayar PPh pasal 23 sebesar 2% dikali 10 juta sama dengan 200.000 rupiah, dan membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak 5 juta rupiah selama tahun 2019. Dan di sini kita akan membuat rekonsiliasi fiskal untuk PT AJS sehingga kita tahu berapa penghasilan kena pajaknya. Nah, di sini ada dijelaskan tentang PT AJS rekonsiliasi fiskal tahun 2019 dengan ribuan rupiah. Nah, ini adalah keterangan-keterangannya berapa penjualan. Di sini bisa kita lihat secara terperinci. Jadi, setelah kita lihat, dapat kita simpulkan untuk akhirnya itu adalah menurut komersial, penghasilan kena pajaknya sebesar 717.800 rupiah, dan untuk menurut fiskal sebesar 758.000 rupiah.